بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه ابن حبان. وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: لا تصحب فاجرا لئلا تتعلم من فجوره. وقال مولانا الشيخ محمد Zainuddin Abdul Majid Al-Amfanani Al-Masyhur, zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Aduh sayang, pecahlah piring tidaklah soal, karena piring banyak dijual. Asalkan hidup iman dan akal, Tuhan menjamin rezeki yang halal. Lagi hidup seorang perlu diukur dengan imannya, takwa dan mujur. Kalau seorang taat dan jujur, pasti matinya di dalam ujur. Aduh saya lagi. Pemuda sekarang berlenggak-lenggok, menganggap diri yang paling elok. Ulama aulia diolok-olok, belum bertaji sudah berkokok. Apa lanjutannya? Aduh saya. Alhamdulillah yang kami muliakan ayahanda, ibunda selaku ketua dan ibu ketua Yayasan Pondok Pesantren Jihadul Ummah Nahdlatul Wathon Wakar Kuyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang kita doakan mudah-mudahan kedua beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, termasuk juga pembina dua yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para al-mukarramun. Yang pertama, guru kita bersama, yaitu Bapak Al-Mukarram Ad-Doktor Tuan Guru Haji Muhammad Yusran Az-Zahidi IHMH, hafizahullahu ta'ala. Kita doakan juga beliau senantiasa panjang umur dan terus ya dalam keadaan sehat untuk litarbiyatil ummah ya, walita'dibil ummah, walita'limil ummah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga ya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Marhana Yusuf, bagi teman tiang satu leteng, satu angkatan ya, satu kelas
dulu di Ma'had dan juga di Madrasah As-Saulatiyah Al-Maimunah Al-Mubarakah. Kita doakan juga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan ya terus ya kekuatan untuk ya li ta'limil ummah wa li tarbiyatihim wa li ta'dibihim fi hadzal zaman al-mutaqaddim al-fasid al-fani. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga Bapak pengawas ya, MA Jihadul Ummah Nahdlatul Wathon, pengawas MTS, pengawas MA Kecamatan Jonggat, pengawas MTS Kecamatan Jonggat, alhamdulillah berkenan hadir. Bapak Haji Zainuddin MPD, alhamdulillah berkenan hadir pada acara kita pada kesempatan ini. Insyaallah 2 tahun lagi beliau purna tugas ya. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para kepala madrasah, kepala sekolah, para dewan guru, para dewan asatidz, para pengasuh yang kami hormati pula, dan terspesial seluruh wali santri mulai dari jenjang MA, MTS dan TK Yanju yang hadir mendampingi putra-putrinya yang akan dikukuhkan dan akan diwisuda pada kesempatan ini. Sebagai tasyakkur, kita menampakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling berbahagia tentunya adalah semua santriwan santriwati yang akan diwisuda pada tahun ini, yang akan diumumkan juga kelulusannya pada hari ini, yang sangat-sangat berbahagia. Dan spesial doa dari Abah, mudah-mudahan setiap derap langkah kalian ya menuju kesuksesan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sayang seorang guru kepada murid, tidak akan pernah putus-putus doa, sekalipun mungkin sudah di universitas, sekaligus sudah di institut, sekaligus sudah di bangku kuliah, tetap bahkan sampai menikah, punya anak cucu keturunan. Doa kami bersama kalian, guru-guru kalian di pondok pesantren ini. Seluruh terspesial juga panitia yang tidak kalah ya luar biasa dalam menyiapkan acara kita ini, walaupun tentu pasti ada kekurangan, pasti ada kehilapan, tidak ada yang sempurna. Idza tamma syai'un bada naqsuhu ya. Oleh karena itu spesial untuk para panitia yang sudah luar biasa dari tadi malam, dari kemarin, untuk menyiapkan acara kita. Luar biasa tampilan-tampilannya dari MA, MTS, dari TK juga. Aplaus untuk semuanya. Alhamdulillah. Tadi tiang sampai meneteskan air mata karena bangga, sangat-sangat berbangga dengan apa yang ditampilkan, dan akan lebih berbangga pada hari ini ketika Masya Allah para santriwan santriwati dikukuhkan untuk sempurnanya ya sementara di jenjang TK, jenjang MTS dan jenjang MA. Seluruh para tamu undangan, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara kita ini masih panjang, Pak Ibu, ada pengukuhan nanti yang begitu cukup banyak. Oleh karena itu yang tidak akan memperpanjang kalam, hanya pesan dari hati nurani untuk semua kita, para wali santri,
para anak-anak kami, tulab dan tolibat, talamis, tilmizat, untuk kita menjadi pegangan kita, karena bagaimanapun kita hidup ini ada kacamata kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemanapun kita melangkah, ke timur sampai barat, ke utara sampai selatan, abdu alaiha bin nawajis, jadi harus kita gigit ya, dengan geraham kita, karena yang paling kuat gigitannya adalah gigi geraham ini ya. Jadi kita pegang kuat-kuat ya Al-Quran, hadis, dan juga nasihat-nasihat daripada guru-guru kita. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah, ila akhiril ayat. Artinya, wahai orang-orang beriman, kata Allah, jagalah anfusakum, diri kalian, jaga, wa ahlikum, dan jaga keluarga kalian. Ini amanah dari Allah untuk kita semua para wali santri. Qu anfusakum wa ahlikum. Jadi tidak cukup dengan kita yang penting saya selamat, selesai, tidak boleh. Kita tidak pernah diajak berpikir oleh Allah barakni kita. Tetapi wa ahlikum, kalau ngaji nggih, kita ya anak kita juga ikut ngaji. Kalau kita selamat di dunia ini, anak kita juga harus ikut selamat. Istri kita juga harus ikut selamat. Orang tua kita juga harus ikut selamat. Karena satu paket. Ku anfusakum wa, bukan au di sini dalam ayat ini. Ku anfusakum au ahlikum, bukan, tapi wa ahlikum. Limutlaqil jam'i. Jadi satu paket kita bersama keluarga kita. Kalau bahasa Sasak, sekoran. Kita pastikan bahwa dalam hidup kita ini, sebelum menghembuskan napas terakhir, bahwa kita pastikan sekeluarga kita ini ya bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum, bukan au ahlikum. Naroh, agar kita selamat. Bagaimana caranya selamat? Ya tentu dengan mentarbiyah mereka, memasukkan ke pesantren, mengajarkan mereka. Kalau pelungguh ahlinya, boleh pelungguh ajarkan sendiri. Suami yang tidak bisa mengajarkan istrinya, yang bisa mengajarkan istrinya, boleh diajar. Orang tua yang bisa mengajarkan anaknya, silahkan pelungguh ajar. Tetapi ketika misalnya kita bukan ahlinya, maka disinilah anfusakum wa ahlikum naro, kita serahkan dia ke pesantren. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Karena kita ini menjadi pemimpin bagi keluarga besar kita. Kalaupun kita tidak jadi bupati, tidak jadi gubernur, tidak jadi, bahkan ya tidak jadi kades sekalipun, tetapi kita menjadi kades di tengah-tengah keluarga kita. Kita menjadi kades di tengah keluarga kita. Kita menjadi bupati tetapi di lingkup keluarga kita. Karena inilah yang diminta sama Allah kepada kita semua, bahwa kita pastikan anak-anak kita pendidikannya pendidikan agama yang baik, kemudian tempatnya di tempat yang baik, mendapatkan tarbiyah dengan tarbiyah yang baik. Jangan kita lepas begitu saja, karena makin dengan to'ak luwik wah mangan anak, tapi dia tidak pernah menanyakan wah sembayangan. Ini masalah ya. Anak arak sangum, tapi dia tidak pernah mengatakan anak arak ilmu nahum, ilmu saraf,
ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, fikih dan sebagainya. Jadi perlu, karena amar ma'ruf nahi mungkar Bapak Ibu itu bukan tanggung jawab tuan guru saja, bukan tanggung jawab kiai saja, kita semua tanggung jawab kita untuk orang-orang yang kita cintai. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'murun. Siapa yang diperintah ta'murun? Khairu ummah. Siapa khairu ummah? Semua kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Tidak kena terbalik anak sekat sembahyang anu dulu, tunggu tuan guru dulu ya perintah, enggak. Ya. Jika anak kita susah diatur, dedek kena tunggu dulu ustaz nak datang, kiai nak datang dulu perintah, enggak. Kita semua punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, menterbiah anak-anak kita. Dan harus kita pahami Bapak Ibu yang muliakan, wali santri terutama, bahwa tarbiyah niki beda dengan taklim. Nggih. Kalau taklim niki hanya mentransfer ilmu. Ngajahan selesai jam, mau gaji selesai. Ngajahan cukup jam selesai. Banyak makin nggih yang hanya transfer ilmu selesai sudah. Tapi tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah yang diajarkan oleh para khulafaur rasyidun, para salafus salihun, itu bukan hanya taklim tetapi juga takdib dan juga tarbiyah. Bukan hanya oh begini caranya terus kemudian dilepas begitu saja, tapi dilihat gerak-geriknya, cara duduknya, cara makannya, penampilannya, pakaiannya, rambutnya, sholatnya, cara tidurnya. Jadi semua diperhatikan. Itu namanya tarbiyah. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga kesehariannya nggih diperhatikan. Dan inilah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama. Maka besar harapan kami Bapak Ibu yang muliakan, agar anak-anak kami yang ada di pesantren ini terus mondok nggih, untuk menyempurnakan taklimnya, menyempurnakan tarbiyahnya. Karena lamun istilah buah-buahan niki lamun sanawiyah masih potek, lamun aliyah jeneng kenah-kenah. Nah nanti kalau mahat masak. Nah, ini. Jadi lamun masih sanawiyah masih potek, masih butuh dulu pupuk, masih butuh dia air, belum bisa dulu dinikmati oleh orang, belum bisa dinikmati, masih pedes. Jadi harus ditarbiyah. Makanya dalam syair Imam Ghazali itu bahwasanya menuntut ilmu agama niki tidak bisa pakai paket. 1 jam bisa selesai, 2 jam bisa selesai. Mungkin kalau ilmu dunia bisa, tapi kalau ilmu agama tidak bisa setahun. Wa tuli zamanin, tidak bisa 2 tahun, tidak bisa 3 tahun. Karena membentuk manusia yang beriman, berilmu, bertakwa, beradab, berakhlakul karimah, ini butuh waktu, butuh proses. Kita ingin hasil yang maksimal tidak bisa, apapun itu. Okay. Begitu juga manusia, apapun, dagangan pelunggu, jualan pelunggu, pesantren juga begitu. Tidak bisa secepat membalik, butuh proses, butuh usaha, butuh ikhtiar. Kemudian loik dengan lawan mesin motek. Mau kita cukupkan sampai di sini, anak-anak aku halim, tidak bisa. Perlu ditarbiyah lagi, perlu untuk dimondokkan lagi, perlu juga untuk terus dibina lagi. Pelungguh sebagai orang tua, inggih bagi yang inggih sudah di rumah masing-masing pelungguh harus wajib hukumnya untuk memperhatikan tanggung jawab titipan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneki, mulai dari cara makannya, cara duduknya, cara berdirinya, cara makannya, sudah baca doa atau belum, mandi masuk baca doa atau belum, keluar, HP perlu juga dibatasi. Ini bebas lalu, tanggung jawab, karena ini akhir zaman, makin tantangan kita HP ini. Oleh karena itu pergaulan juga tidak kalah penting, karena yang sampaikan tadi
bahwa dalam hadis al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu tergantung temannya bergaul. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka silakan kalian mencermati ya siapa orang-orang yang bergaul dengan anak-anak kita, siapa temannya, periksa HP, saya kancen bergaul, saya kancen saling telepon. Ini tanggung jawab Bapak Ibu, karena berapa santri nanti makin yang serahkan kepada pelungguh tentu tidak bisa dibiarkan. Inggih, begitu saja harus menjadi tanggung jawab bersama. Sesibuk-sibuk pelungguh mencari nafkah, mencari uang, tetapi jangan lupa kewajiban pelungguh sami untuk inggih mendidik, mentarbiah putra-putri kita semua yang sama-sama kita cintai ini. Inggih, ada satu ungkapan yang ingin menutup dengan statement seorang filosof yang mengatakan, jaga pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi kata-katamu. Jaga kata-katamu karena kata-katamu akan menjadi tindakanmu. Dan jaga tindakanmu karena tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu. Dan jaga kebiasaanmu karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Dan jaga karaktermu karena tanpa kau sadari karaktermu itulah akan menjadi takdirmu. Oleh karena itu semua kita jaga pikiran, kata-kata, ucapan, tindak tanduk, gerak-gerik, bahkan penampilan kita jaga supaya betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi nasihat daripada guru-guru kalian di pesantren ini. Amanah-amanah ilmu itu harus betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami sampaikan Bapak Ibu di depan santri-santri bahwa kalau ada aturan di Yanju ini pasti aturannya itu selaras, seirama, senapas, seruh dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau ada aturan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, Al-Quran, hadis, maka itu bukan aturan Yanju ini. Karena sejatinya pondok pesantren ini adalah perpanjangan tangan daripada agama kita yang akan menyelamatkan kita, agama yang kita agung-agungkan ini, yaitu agama Islam ini. Cukup sekian Bapak Ibu, mari kita bersyukur pada Allah atas biji-biji niki yang alhamdulillah hari ini sudah, dan mari kita terus menjaga mereka, ya, mentarbiah mereka, mengantarkan mereka untuk menjadi khairun nas ampa'uhum linnas. Ya, mungkin anak-anakku tidak semua jadi tuan guru, tidak semua jadi kiai, tidak semua jadi orang-orang hebat, tapi paling tidak kita punya prinsip bagaimana kita hidup menjadi orang yang terbaik, yaitu yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau Maulana Syekh mengatakan khairukum ampaukum linahdatil watan, tentu istimbatnya adalah khairun nas ampauhum linnas. Nggih, sekedar niki yang bisa sampaikan singkat karena masih banyak acara. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan pelungguh sami untuk meluangkan waktu hadir pada acara hari wisuda ini, dan kami ingin mengucapkan selamat kepada santriwan santriwati yang akan diwisuda pada tahun ini. Semoga ilmu yang kalian terima berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bermanfaat, dan amalkan ilmu itu. Tidak dinamakan ilmu kalau tidak diamalkan, karena dalam Islam ilmu itu bukan di otak, ya, innamal ilmu bil amali, kata Imam Syafi'i, bahwa baru dikatakan ilmu kalau itu kemudian diaplikasikan, direalisasikan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian Pak Ibu, terima kasih seluruh para hadirin, para tamu undangan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, panjang umur, fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.